Bapa, tiba waktunya bagi kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan, mendengar ketika Engkau berfirman bagi kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami sepanjang sepekan ini. Dan kami yakin bahwa ketika kami membuka hati, maka setiap benih firman-Mu itu tidak ada yang dicuri oleh iblis, tetapi benih firman-Mu itu boleh tertanam dan pada akhirnya berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, Engkau seleluasa mungkin untuk bekerja sementara firman Tuhan disampaikan. Kendalikan hamba-Mu sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini semata-mata oleh tuntunan Roh Kudus, sehingga hari ini semua yang mengikuti ibadah live streaming boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Minggu lalu saya sudah berbicara tentang kuasa perkataan yang ada di dalam surat Yakobus. Dan sesuai dengan komitmen saya bahwa kalau minggu lalu ada pengajaran dari perjanjian baru, maka hari ini firman Tuhan saya akan ambil dari perjanjian lama. Dengan demikian kita akan bersama-sama boleh mempelajari firman Tuhan secara utuh, baik itu yang ada di perjanjian lama ataupun yang ada di perjanjian baru. Nah, kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana seseorang yang hidup dalam keberkenanan Tuhan. Ya. Saya akan berbicara tentang bagaimana seseorang yang hidup dalam keberkenanan Tuhan. Sehingga bagi sebagian besar orang, dia menganggap tantangan, dia menganggap masalah itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Tetapi bagi seseorang yang ada dalam perkenanan Tuhan, justru dia melihat disinilah dia akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebelum saya bacakan firman Tuhan, maka izinkan saya untuk membuka wawasan kita semua tentang bagaimana semestinya kita menjalani kehidupan. Yang pertama, mari sama-sama kita sepakat bahwa dalam kehidupan kita ada kendali Tuhan yang campur tangan secara mutlak dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita yakin bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Tetapi semua yang terjadi dalam kehidupan kita ada campur tangan Tuhan di sana. Dengan demikian, ketika kita menyadari bahwa ada kendali Tuhan dalam hidup kita, maka saudara dan saya tidak perlu takut menjalani hidup ini. Kenapa? Karena Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, bahwa justru ketika kita menghadapi tekanan, justru ketika kita menghadapi masalah, justru ketika kita dalam keadaan tidak mampu, disitulah kita akan melihat, merasakan, mengalami campur tangan Tuhan secara nyata. Bagi orang percaya, masalah adalah masanya Allah. Artinya waktunya Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kehendaknya. Dengan demikian, jangan pernah takut menghadapi situasi sulit. Karena semua ada dalam kendali Tuhan. Dan yang pasti ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17. 1 Samuel pasalnya yang ke-17.
Baik. Di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Goliat menantang tentara Israel. Ya. Memang kisah ini dari saudara masih sekolah minggu sudah pernah mendengar, tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu up to date. Artinya adalah bahwa firman Tuhan itu tidak pernah ketinggalan zaman dan selalu ada kebenaran-kebenaran baru yang kita dapatkan di dalamnya. Oleh sebab itu, mari dengan sukacita kita ikuti firman Tuhan ini. 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Nanti ketika saya minta semua membaca bersama-sama, kita semua membaca bersama-sama. Tapi ketika saya belum memberitahu untuk membaca bersama-sama, ikuti saya membacakan buat saudara. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-11. 3, 2, 1. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Haleluya. Saya percaya bahwa kisah ini sudah familiar di dalam benak kita, karena sejak sekolah minggu peperangan antara Daud dan Goliat ini menjadi ikon yang sangat disukai buat anak-anak. Tetapi kali ini kita akan belajar bagaimana seseorang ketika menghadapi intimidasi, mereka akhirnya mengalami depresi, ketakutan, dan mereka terteror. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam pertempuran antara Daud dan Goliat, izinkan saya untuk menjelaskan kisah ini dan mencoba untuk melihat ada kebenaran-kebenaran indah di dalamnya. Bangsa Israel bukan baru pertama kali melawan bangsa Filistin, karena mereka memang sering berseteru.
Sehingga ini bukan kesekian kalinya mereka berjumpa untuk melakukan peperangan. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena bangsa Filistin memiliki seorang jagoan. Bangsa Filistin memiliki seorang yang bisa diandalkan. Bangsa Filistin memiliki tokoh di mana dia berani untuk mempertaruhkan bangsanya. Sehingga dia berkata, kalau aku kalah, maka bangsaku akan menjadi hambamu. Demikian pula sebaliknya, kalau aku menang, maka bangsamu akan menjadi hamba kami. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari kisah ini, maka jelas bangsa Israel mengalami ketakutan. Mereka ciut nyalinya. Apalagi ketika melihat casingnya Goliat ini. Alkitab mencatat bahwa tinggi Goliat itu 6 hasta sejengkal. Wow, ini luar biasa. Di atas rata-rata. 3 meter lebih ya saudara ya. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga. Kalau melihat fisiknya saja, orang akan berkata ini manusia raksasa. Dia jago berperang. Pantaslah dia ditaruh di depan dan menjadi momok atau ketakutan bagi lawan-lawannya. Alkitab mencatat dengan begitu rinci bahwa Goliat ini memang seorang tentara yang sudah sangat berpengalaman. Dikatakan dia memakai penutup kaki dari tembaga. Di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Artinya bukan hanya tubuhnya dilindungi dengan pakaian perang, tetapi dia juga memiliki senjata-senjata pamungkas yang akan membuat ciut nyali dari musuhnya. Alkitab mencatat gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Nah saudara, ketika muncul tokoh yang namanya Goliat ini berdiri di depan mewakili bangsa Filistin dengan postur tinggi besar, dengan semua perlengkapan yang begitu menutupi seluruh tubuhnya sehingga jelas dia akan sulit untuk dikalahkan. Kemudian Goliat dengan jumawanya dia mengatakan bahwa tidak perlu kita berperang. Cukup siapa yang bisa mengalahkan aku, maka bangsaku, bangsa Filistin akan menjadi hambanya. Tetapi kalau kalian kalah, sebaliknya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di sini kita melihat bahwa bangsa Israel pada waktu itu ada dalam intimidasi. Bangsa Israel pada waktu itu ada di bawah tekanan. Sehingga tadi kita sudah sama-sama baca, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau membukakan cakrawala berpikir saudara ketika kita membaca kisah ini. Saul itu bukan baru pertama kali berperang, saudara. Saul itu memiliki banyak pengalaman berperang. Dan dia juga mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan dalam peperangan. Tetapi kali ini, ketika menjumpai seseorang yang bernama Goliat ini, Alkitab dengan tegas katakan bahwa Saul mewakili pemimpin dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, mereka menjadi cemas hati dan sangat ketakutan.
Goliat ini menjadi gambaran masalah yang pelik dalam kehidupan kita. Goliat ini menjadi gambaran bahwa saudara sedang menghadapi situasi yang genting, situasi yang kritis, situasi yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Sekalipun memang Goliat dalam kisah ini adalah manusia nyata yang akan berperang satu lawan satu, tetapi dalam kehidupan kita secara rohani, Goliat ini juga sering kita jumpai. Kadangkala Goliat ini menyerupai misalnya adalah sakit penyakit. Dokter memberikan vonis bahwa tidak ada lagi obat yang bisa menyembuhkan saudara. Kemudian saudara mulai mengalami ketakutan, kecemasan, dan hilang pengharapan. Seperti itu pula lah yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka cemas hati dan sangat ketakutan. Sampai di sini kita melihat bahwa inilah kondisi real yang dihadapi oleh manusia. Bahwa ketika kita menghadapi situasi yang berat, ketika kita menghadapi masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar, maka respon spontan yang kita alami adalah cemas hati dan ketakutan. Mari kita lihat kisah ini selanjutnya untuk kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Kita akan masuk dalam ayat yang ke-12. Daud tiba di medan pertempuran. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Jadi ayah dari Daud namanya Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Jadi kali ini Alkitab menjelaskan bahwa Isai adalah ayah dari Daud, di mana Daud memiliki 8 saudara laki-laki, dan pada waktu peristiwa ini terjadi, Isai sudah lanjut usia. Ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Jadi Isai punya anak tentara, ya. Mereka menjadi prajurit-prajuritnya Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Inilah kakak-kakak dari Daud. Daudlah yang bungsu, ya, anak bontot, saudara ya. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Jadi ketika peristiwa ini terjadi, orang itu tidak menganggap Daud. Kenapa? 1, Daud masih sangat belia, masih sangat muda usianya. 2, dia bukanlah tentara yang gagah perkasa seperti ketiga kakaknya. Dan yang ketiga, kerjaannya hanyalah seorang gembala. Lalu kita akan melihat bahwa orang yang tidak diperhitungkan seperti Daud ini ternyata ketika dipakai oleh Tuhan itu akan membuat banyak orang tercengang dan mereka menjadi malu. Kenapa? Karena banyak orang tertipu oleh casing, termasuk saudara dan saya. Kadangkala kita mengatakan, wah dia hebat, dia luar biasa. Tetapi ketika kita tahu aslinya seperti apa, akhirnya menjadi kecewa. Oleh sebab itu, saya selalu mengajarkan kepada jemaat, jangan terlalu berlebihan menyukai seseorang, favorit terhadap seseorang. Karena ketika engkau tahu nanti kelemahannya, engkau menjadi kecewa. Nah, kita akan lanjut pada ayat yang ke-15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Kebayang gak saudara? 1 bulan lebih bangsa Israel diteror. Jadi Goliat datang pada waktu pagi hari dan sore hari. Artinya adalah sepanjang hari
bangsa Israel ada dalam teror, saudara. Ada dalam intimidasi. Kalau kita ada dalam keadaan seperti ini, waduh, pasti hidup kita sangat tidak tenang ya saudara ya. Saya pernah dengar cerita bagaimana ketika seseorang sedang mengalami utang piutang, kemudian cara orang yang mempiutangi itu menagih itu, wah, nggak tanggung-tanggung. Dia kerahkan orang-orang yang seram-seram untuk menjaga rumahnya 24 jam sampai utangnya dibayar. Waduh, luar biasa ya saudara ya. Jadi zaman sekarang ini teror itu juga nyata saudara ya. Kadangkala kalau kita lihat mata elang itu ya, yang di jalan-jalan itu, aduh, nunggak 2-3 bulan langsung ditarik gitu kan saudara. Jadi segala bentuk teror itu ada di sekeliling kita. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut dengan semua itu. Selama kita hidup benar, selama kita hidup lurus, selama kita tidak macam-macam dalam hidup ini, Tuhan pasti tolong kok saudara. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi 40 hari tentara-tentara dari Raja Saul ini mengalami intimidasi saudara. Sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Jadi pagi hari dan petang hari, Goliat ini selalu menantang. Mari kita melihat ayat yang ke-17 dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Jadi karena Daud ini anak bungsu, anak bontot, anak paling kecil, jadi kerjaannya hanya jadi kurir makanan untuk kakak-kakaknya yang sedang bertugas di medan perang. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-19. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Jadi Daud ini adalah gambaran seorang anak yang nurut ya, yang taat kepada orang tuanya saudara ya. Makanya dia dipakai Tuhan karena memang hidupnya selalu dengar-dengaran ya saudara. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Wah, jadi cara perang zaman dulu hadap-hadapan ya saudara ya. Nah, lalu Daud menurunkan barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampainya di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Jadi mereka, Daud persis mengikuti pesan dari Isai ayahnya. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka padanya dengan sangat ketakutan. Jadi, bangsa Israel yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang hebat dalam peperangan menghadapi Goliat, mereka lari tunggang langgang ya saudara ya. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan
dari pajak di Israel. Jadi Saul sampai membuat sayembara seperti itu. Siapa saja yang bisa mengalahkan Goliat, dia akan menjadi menantunya, ya, anak perempuannya akan dikasih. Kemudian keluarganya akan dibebaskan dari pajak Israel. Artinya apa? Mendapatkan begitu banyak dispensasi. Saking takutnya Saul menghadapi Goliat. Tapi nyatanya tidak ada seorang pun yang berani menghadapi, saudara. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Nah, saudara, ini beda gitu loh, saudara, ya. Lihat nggak, saudara, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Daud. Kalau tentara-tentara Israel melihat Goliat hanya dari sosok fisiknya yang tinggi besar, yang menakutkan, yang memiliki pengalaman perang yang luar biasa. Tetapi mereka lupa bahwa mereka itu adalah tentara pilihan Tuhan yang selalu disertai Tuhan. Beda dengan cara pandang Daud. Daud mengatakan bahwa siapa orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Daud memiliki kedekatan, memiliki relasi yang begitu luar biasa dengan Tuhan. Sehingga dia tidak melihat Goliat sebagai sesuatu yang perlu ditakutkan. Karena Daud punya pengalaman bagaimana Tuhan yang hidup itu menyertai dia. Nah ini loh, saudara, ada kebenaran yang sangat indah. Seberapa saudara memiliki kedekatan dengan Tuhan, seperti itulah saudara akan melihat masalah yang saudara sedang hadapi. Orang kalau jauh dari Tuhan, dia menghadapi sesuatu pasti dengan kekuatannya sendiri. Dan akhirnya dia akan menjadi ketakutan, stres, dan pada akhirnya dia pasti kalah. Tetapi kalau orang yang takut Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, dia menghadapi segala sesuatu dengan ketenangan. Dia menghadapi segala sesuatu dengan optimisme, dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan menyertai, apapun masalahnya pasti bisa diselesaikan, pasti ada jalan keluar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saudara mau milih seperti siapa sekarang? Mau memilih seperti tentara-tentara di bawah kepemimpinannya Saul yang pada ketakutan? Atau memilih seperti Daud, sekalipun dia bukan tentara, dia hanya gembala, kambing domba yang Alkitab mencatat hanya 2-3 ekor itu. Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Nah ini saudara, yuk kita baca sama-sama yuk. Ini yang kadang-kala terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, kita mengalami bullying, kita mengalami diremehkan ya saudara ya. Kita baca yuk ayat 28 sama-sama. 3, 2, 1. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Nah ini saudara, bayangkan saudara, satu ayah, satu ibu, tapi beda respon dalam menghadapi masalah. Eliab merasa bahwa Daud ini hanya main-main saja gitu saudara ya. Padahal kalau dipikir Eliab ini adalah kakaknya yang tertua. Harusnya kan bisa jadi contoh. Harusnya kan bisa jadi panutan. Tetapi justru ketika melihat adiknya yang menyatakan iman bahwa Goliat hanyalah orang Filistin yang tidak bersunat,
yang pasti bisa dikalahkan, justru dia malah dimarahin, saudara. Saya ketika membaca ayat ini tidak sekilas begitu saja. Ayat ini seperti keluar gitu ya, saudara. Dan saya dapat rema di dalamnya. Apa yang saya dapatkan, saudara? Yang pertama, Eliab itu kakak tertua, tetapi pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan tidak sebanyak Daud yang adalah anak bungsu. Dalam hal ini, senioritas itu tidak berlaku dalam mengikut Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, yang terdahulu bisa menjadi yang terkemudian. Jadi sekarang kita tidak perlu bangga sudah berapa lama kita menjadi Kristen, sudah berapa lama kita melayani Tuhan. Bukan itu kebanggaan kita. Tetapi masalahnya adalah seberapa kita mengenal Tuhan kita. Itu yang terpenting. Eliab yang seharusnya mensupport adiknya, tapi justru memiliki pikiran yang negatif. Dia marah terhadap Daud adiknya. Mengapa engkau datang? Lalu dia mengejek adiknya ini. Dan siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun? Nah, artinya gini loh. Kamu ini kan cuma penggembala, itu pun juga gak banyak, cuma 2-3 ekor. Artinya gini loh. Daud itu diremehkan sama kakaknya sendiri loh, saudara. Saudara, tangkap kebenaran ini. Ketika engkau diremehkan orang lain, sesungguhnya Tuhan sedang tunjukkan kepadamu bahwa engkau adalah berkualitas. Jangan pernah ejekan orang lain itu membuat engkau menjadi down, membuat engkau menjadi putus asa, kemudian membuat engkau merasa bahwa dirimu tidak berarti. Oh tidak, saudara. Saya pribadi, kalau dalam pelayanan mengalami bullying, ejekan dan lain sebagainya, justru itu menjadi motivasi buat saya untuk saya katakan tidak apa-apa. Yang terpenting aku melayani Tuhan dengan tulus. Karena promosi itu datangnya dari Tuhan. Amin. Jadi kita tidak perlu mengangkat diri kita. Kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada yang bisa menutup, saudara. Oleh sebab itu, apapun tantangan saudara, seperti Daud ini, dia diejek, dibully oleh kakaknya yang tertua dengan mengatakan, kau kesini ngapain? Kamu kan cuma penggembala 2-3 ekor domba. Artinya gini loh, kamu cuma ngomong besar. Seberapa sering saudara dan saya mengalami penganiayaan secara batin. Ketika kita hidup dalam kebenaran, banyak orang melecehkan kita, banyak orang meragukan ketulusan kita dalam mengikut Tuhan. Tidak apa-apa. Tetap ikut Tuhan dengan semangat. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dengan demikian, kita melakukannya dengan sukacita. Kita lihat respon dari Daud ya saudara. 1 Samuel pasal 17 ayat 29. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukan kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Waduh, luar biasa ya saudara ya. Memang kalau orang yang sudah jadi pilihan Tuhan itu memang beda kok saudara. Dia memiliki nyali yang besar. Dia memiliki keyakinan di atas rata-rata. Dan itu yang Tuhan kehendaki saudara. Dia berkata bahwa dia siap untuk menghadapi Goliat. Mari kita lihat ayat yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi maksudnya gini,
2 kali Daud ini mengalami ejekan, saudara. Tidak dipercaya. Yang pertama oleh kakaknya yang tertua yang bernama Eliab. Yang kedua oleh Raja Saul. Tapi memang sebenarnya kalau kita melihat secara apa adanya, yang dikatakan Saul ini tidak salah juga. Bahwa Goliat memang seseorang yang sangat berpengalaman. Sedangkan Daud belum pernah menjadi tentara. Dia hanyalah seorang penggembala. Sehingga Saul pun meragukan Daud ini. Tetapi mari kita melihat respon hati dari seorang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa," perhatikan saudara, singa loh saudara, "atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya," apa yang dilakukan oleh Daud, saudara? "Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya." Dengan kata lain, Daud ini bukan seorang pengecut. Dia seorang pemberani. Bayangkan menghadapi singa dan beruang pun dia berani. Dikatakan baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Wah. Jadi dia punya pengalaman di lapangan ya saudara. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Ini loh beda sikap, beda cara pandang orang yang dekat Tuhan dengan orang yang jauh dengan Tuhan. Kalau tentara-tentara Israel melihat Goliat dari casingnya ketakutan. Karena tinggi besar, punya perlengkapan yang sangat lengkap. Tetapi kalau Daud melihat Goliat disamakan dengan binatang, saudara. Ini kan luar biasa, saudara ya. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan, dia mampu melihat jauh ke depan. Kenapa? Karena dia punya pengalaman, dia punya relasi. Dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saya nggak yakin ketika Saul ngomong seperti itu dari dalam hatinya. Mungkin Saul juga jengkel ya saudara. Ini anak ingusan ini kok ngomongnya besar banget gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa saudara. Kalau saya melihat kisah ini sama kayak saya menjumpai orang-orang yang hidup dalam iman, di mana banyak orang berkata nggak mungkin lah, mana mungkin bisa menyelesaikan situasi yang begini sulit. Tetapi orang yang beriman dia akan berkata, mungkin karena Tuhan yang menyertai aku. Ini sangat penting saudara ya, bahwa ketika kita menyadari bahwa ada Tuhan yang menyertai hidup kita, maka tidak ada sesuatu yang terlalu besar, tidak ada sesuatu yang terlalu berat saudara, karena Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Amin. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakan baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Saudara, kisah ini saya bagi dua bagian ya saudara ya. Jadi bagian pertama hari ini, lalu minggu yang akan datang bagian yang kedua. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dari kisah ini maka ada beberapa pelajaran yang sangat bagus yang bisa kita dapatkan ya saudara.
Yang pertama adalah bahwa jangan pernah masalah itu meneror saudara. Kenapa? Karena sesungguhnya masalah yang ada itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia itu lebih besar daripada masalahmu. Apa yang saat ini sedang engkau hadapi saudara? Sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan. Jangan izinkan masalah itu meneror saudara. Tetapi taruh semuanya di bawah kaki Kristus. Dan yakinlah bahwa ada kendali Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita pasti bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Kemudian yang kedua, orang yang tidak punya relasi dengan Tuhan, yang ada hanyalah ketakutan, yang ada hanyalah was-was, yang ada hanyalah kecemasan. Tetapi orang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, dia optimis menjalani hidup ini. Sekarang wabah corona, kehidupan menjadi tidak lebih mudah. Tetapi bagi saudara dan saya yang percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang menyertai kita, yakinlah apa yang dikerjakan oleh kedua tangan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah takut menghadapi apapun, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ketiga, yang terakhir adalah orang boleh membuli kita, orang boleh mengejek kita, orang boleh mengatakan saudara dan saya seperti apapun, itu urusan mereka. Yang terpenting adalah saudara dan saya adalah anak raja. Saudara dan saya adalah orang pilihan. Saudara dan saya adalah orang yang istimewa. Saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Oleh sebab itu, tunjukkan kepada dunia bahwa saudara dan saya adalah orang yang hebat. Oleh sebab itu, sekecil apapun yang saudara lakukan, serahkan itu kepada Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Silakan Bu Elke. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan meneguhkan hati kita, menguatkan iman kita. Kalau hari-hari ini kita mengalami banyak tantangan, banyak cobaan, kita tidak perlu takut. Kita percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai dan kita akan menang dalam segala sesuatu yang kita hadapi, karena kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Mari kita akan mengucap syukur buat firman Tuhan.